Anda mendengarkan podcast Ngopas, Ngobrol Pastor, di mana kita akan ngobrol topik-topik yang berhubungan dengan pelayanan dan kehidupan para pastor, para hamba Tuhan, maupun juga aktivis Kristiani, baik di gereja maupun di dalam organisasi Kristen. Nama saya Pendeta Kian Holik dari Sydney, Australia. Dan sebelum kita melanjutkan, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya di YouTube supaya apabila ada video-video baru yang kami upload, Anda bisa langsung dapat mengetahuinya. Kali ini saudara rekamannya sebetulnya lebih kepada mereka yang akan menjadi calon-calon hamba Tuhan. Dan khususnya kita akan bicara mengenai beberapa hal. Saya nggak tahu di totalnya ada berapa hal dari Pak Sihombing karena lawan bicaranya. Beberapa hal yang diharapkan dari seorang calon hamba Tuhan. Bersama dengan saya ada Pendeta Emeritus Letnan Tigor Sihombing MTH yang emeritus dari berbagai macam institusi, ya Pak ya, betul ya. Jadinya institusi bukan hanya satu saja toh ya, ketika emeritus ya, betul nggak? Atau hanya satu? Kalau secara resmi emeritusnya dari Amat Agung dan GKY. Iya betul, Ya, betul. Ya. Tapi pengalaman pelayanannya lebih dari Amanat Agung dan GKY. Oh ya. Saya melayani sejak 77 lah. Ya. Di gereja apa saja Pak itu Pak, dan di institusi apa saja? Sebetulnya kalau aktif saya itu di Tanjung Enim itu dulu dengan di sekolah teologi, tapi juga gerejanya kan waktu itu masih, kalau sekarang namanya GPIN, Gereja Protestan Indonesia Nusantara, Injili Nusantara. Yeah. Tapi dulu waktu itu namanya kan masih lokal ya, belum resmi jadi sinode saya waktu itu. Kemudian di Batu saya aktif di GPIB. Ya. Jadi itu saja sudah berapa institusi begitu ya, dan juga berapa gereja. Kalau sekolah teologi ya, kalau full time itu ya di Batu, dari Tanjung Enim, dari SDT Amat Agung. Ya yang lain sempat sih bantu kayak Alitea, terus Tabernakel, Sungai Yordan, macam-macam lah. Macam-macam ya. Wah senang sekali bisa ketemu. Saya sempat juga diminta bantu Pak Aritonang, kadang Pak Aritonang di SCT Jakarta. Oh iya betul. Kali dia undang juga. Ya. Wow, sebetulnya ini berarti emeritusnya secara tidak resmi itu dari berbagai macam institusi dan berbagai macam gereja, Pak. Ya, jadi sudah kayak bubur Manado lah. Bubur Manado. Senang sekali bisa berjumpa lagi dengan Pak Lot dalam keadaan yang sehat. Betul Pak, sehat Pak? Ya, cukup sehat. Untuk ukuran 74 menjelang 75, sehat Pak. Ya, puji Tuhan. Untuk kalah sehat sama Abraham. Abraham kuat jalan kaki jauh. Ya. Iya. Pak Lot, hari ini kita akan bicara mengenai, saya nggak tahu ada berapa hal nanti dari Bapak, beberapa hal yang diharapkan dari seorang calon hamba Tuhan. Jadi kita bicara mengenai seorang calon hamba Tuhan, kira-kira hal-hal apa saja sih sebetulnya yang Bapak lihat, yang Bapak observasi, yang menurut Bapak diharapkan dari seorang calon hamba Tuhan sebelum dia masuk sekolah teologi, sebelum dia aktif pelayanan di gereja. Kira-kira hal-hal apa saja yang menurut Pak Lot yang seringkali mungkin sekolah teologi itu tidak jeli atau tidak melatih atau mungkin juga tidak fokus kepada hal-hal yang seharusnya sebetulnya menjadi hal yang esensial dari seorang calon hamba Tuhan. Silakan Pak, monggo. Ya, terima kasih Pak Kian untuk kesekian kalinya mengupas-ngupas terus. Memang perlu dikupas-kupas Pak, karena kan kulitnya ini kan kulitnya semua aja Pak, masih harus masuk dagingnya. Ya. Saya mulai mungkin dari istilah seminari. Seminarium itu artinya kan tempat persemaian. Jadi tempat persemaian itu tentu harus merupakan tempat persemaian yang menyiapkan calon-calon hamba Tuhan itu untuk siap ditanam di ladang-ladang Tuhan. Tapi masalahnya adalah ada 3 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, katakanlah mulai mahasiswa. Itu kan berkaitan dengan inputnya ya. Persyaratan, memenuhi syarat, dan seterusnya. Baik secara aplikatif maupun pengalaman rohani. Yang kedua, ya lembaga dalam hal ini
kondisi dosennya. Dosen-dosen itu, ya kita tidak mau menilai dosen baik dan tidak baik. Tapi dosen sungguh siap menjadi pengajar dan guru. Pendidik. Jangan hanya sebagai pengajar. Kalau hanya pengajar, itu hanya mengisi intelektual saja, mengisi otak saja. Tapi juga mendidik, jadi termasuk menegur, membimbing, melayani. Jadi, ya itulah. Memang istilahnya Pak dari dosen. Iya, betul. Yang ketiga ya kelembagaannya, ya entah itu gereja atau yayasan yang mendukung. Paling tidak 3 hal ini juga harus menjadi komponen yang sungguh menyuburkan calon-calon yang akan ditanam di ladang Tuhan. Nah, memang dalam pengalaman, ya ini bisa subjektif, bisa objektif ya. Kadang-kadang ada yang tidak siap menghadapi ketidakpastian. Nah, di dunia ini kan dunia apa saja itu kan tidak semua pasti loh Pak. Iya, betul. Entah itu kita namakan dinamika, entah itu namakan perubahan, apalagi lah istilahnya ya. Tapi banyak orang yang misalnya soal perubahan, memang banyak orang yang tidak siap untuk berubah. Apalagi kalau sudah seumur seperti saya ini tidak siap berubah. Tapi sebetulnya bukannya faktor umum ya. Banyak orang yang punya orangnya itu mau yang ya kalau mau dikatakan statis ya statis, mau dikatakan stabil, nah kalau stabil itu kan mesti dinamis. Iya, betul. Stabil itu kan bukan statis ya. Tapi ya memang ada kemapanan tetapi dinamis. Jadi bisa mengikuti dinamika. Nah, ini ada juga yang tidak siap untuk itu. Itulah kalau saya perhatikan ya ketidaksiapan dalam menghadapi ketidakpastian. Dunia ini kan serba ketidakpastian, Pak. Betul. Tanya contoh rupiah. Saya masih ingat tuh 1966. Rupiah kan dari 1.000 menjadi 1 rupiah. Wah, itu juga terus katanya ini juga nanti ada 1.000 nanti 1 rupiah lagi. Iya, betul. Terus nilai rupiah terhadap dolar, terhadap yen, terhadap uang asing kan itu fluktuatif ya, tidak tetap. Itu kan jadi dari segi ekonomi ya pasti ya. Organisasi kadang-kadang juga gitu kan. Ada yang ubah-ubah. Perubahan yang sederhana misalnya logo aja dirubah-ubah kan. Untungnya STT Amanat Agung belum rubah logo kelihatannya, Pak. Logonya berapa? Sudah, Pak. Sudah pernah ya? Yang logo pertama itu sudah diganti seperti yang sekarang. Tapi sekarang ini soal warna juga paling tidak ada 3 kali perubahan. Kadang-kadang tidak jelas juga untuk apa diubah. Supaya orang tua gitu. Nah, sama dengan logo Pertamina kan sudah berubah-ubah. Betul. Jadi ya oke lah. Entah itu dari segi ekonomi, entah itu yang terlihat, entah yang terdengar itu kan. Nah, masalahnya orang itu siap enggak untuk berubah ya. Bukan gampang kompromi ya Pak. Kan perubahan kan tidak harus mengikuti arus ya. Nah, saya rasa kalau saya lihat secara ya mungkin antara subjektif dan objektif, ada orang-orang tertentu yang sulit untuk menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan itu. Ya mungkin itu juga sebagai satu itu satu tantangan juga peringatan ya bagi 3 hal tadi, 3 komponen tadi, 3 unsur tadi. Baik mahasiswanya, dosennya, lembaganya itu juga harus tidak asal berubah ya Pak. Alkitab nggak berubah. Betul. Nah, ini menarik nih Pak, kalau misalnya boleh digali sedikit mengenai perubahan itu Pak. Kita tahu kalau misalnya ketika seorang misalnya menyerahkan diri menjadi seorang hamba Tuhan, contohnya perubahan yang paling utama itu adalah dia harus masuk sekolah teologi contohnya. Betul kan? Itu kan sudah ada sebuah perubahan yang cukup drastis menurut saya. Dari mungkin seorang yang taruhlah
Misalnya kalau misalnya fresh dari lulusan SMA gitu ya, atau sekolah menengah, tiba-tiba langsung masuk sekolah teologi, itu pun ada perubahan. Apalagi kalau misalnya seorang sudah bekerja, itu akan ada perubahan jelas. Jadi di situ sudah ada perubahan, tetapi juga yang Pak Lot bicarakan ini perubahan bukan hanya di situ saja kan ya, betul ya? Tetapi ini perubahan yang menyeluruh kan, yang lebih luas. Betul. Nah, siap menghadapi perubahan itu memang perlu dilatih sebetulnya. Iya. Kalau UNICEF itu kan membuat rumusan tentang belajar, Pak. Ini kan berkaitan dengan belajar. Yang pertama kan learning to know. Kemudian learning to do. Learning to be. Dan yang keempat ini sebenarnya muaranya. Learning to live together. Nah, mungkin kalau soal learning to know, ya asal punya IQ yang lumayan, oke lah ya. Tapi untuk learning to do, nah ini juga sudah merupakan energi yang dibutuhkan lebih besar. Melakukan apa yang sudah dia tahu. Kemudian learning to be, bahwa apa yang dipelajari, apa yang sudah tahu, dia lakukan, itu sudah menjadi bagian integral dengan dirinya. Nah, baru dia bisa melangkah, itu baru sifatnya individual ya, personal ya. Tapi yang keempat ini kunci Pak sebetulnya. Learning to live together. Nah, kenapa saya katakan kunci? Manusia itu, ya, siapapun sebetulnya kan hasil dari togetherness. Betul kan? Betul. Ya, kalau tidak ada togetherness, tidak ada gitu. Jadi saya agak sedikit protes dengan to be yourself itu saya agak ragu Pak. Tidak ada itu. Maka Adam sendirian kan tidak bagus. Betul. Iya. Makanya kenapa sekolah teologi menerapkan kehidupan bersama di dalam asrama untuk saling menghargai, untuk saling hidup, melayani satu dengan yang lain, itu adalah bagian daripada pembentukan itu tuh ya, perubahan itu tentunya ya. Itu kan training latihan untuk learning to live together itu. Iya, betul. Jadi ya sebetulnya semua Pak. Manusia itu coba mulai dari lahir. Butuh orang lain kan? Iya. Orang lain itu namanya ayah dan ibu. Betul. Ada yang namanya bidan. Ada yang namanya dokter, ada yang namanya pegawai rumah sakit. Itu togetherness itu kan. Sampai nanti meninggal itu juga perlu orang lain. Ya tidak bisa menggali kubur sendiri, tidak bisa memanaskan atau menyalakan itu apa krematorium untuk kremasi, itu semua butuh orang lain. Betul. Nah, ini memang harus menjadi apa ya? Betul enggak saya bilang itu mindset atau apa ya? Pikiran semua orang bahwa itu rumusan UNICEF itu betul itu. Itu berlangsung di mana-mana sebetulnya, termasuk sekolah teologi. Betul. Nah, ketidaksiapan untuk togetherness itu, nah ini masalahnya itu kompleks ya. Kan, gereja itu kan koinonia. Persekutuan. Kebersamaan. Karunia aja macam-macam, Pak. Betul. Sampai Paulus katakan kalau semuanya pendengaran. Nah, memang ada kerjasama yang sifatnya alami. Tapi ada kerjasama yang membutuhkan latihan. Nah, saya menemukan hal begini, mungkin tidak selalu kita bicara tidak terlalu sistematis Pak ya, agak. Misalnya sekolah teologi yang terlalu homogen. Ini juga tentu apa penghasilannya atau outputnya adalah orang-orang yang tidak mampu menghadapi heterogenitas. Nah, di gereja aja kita menghadapi keanekaragaman atau heterogenitas. Belum lagi di masyarakat. Betul. Nah, kalau di Indonesia ini kan, wah itu apa namanya kebersamaannya atau keanekaragamannya kan kompleks juga. Jadi dengan kata lain, tanggung jawab seorang mahasiswa bahkan di sekolah teologi pun itu ialah untuk mencoba untuk hidup bersama-sama dengan mahasiswa lain begitu ya.
Yang mana studi individu penting, tetapi studi bersama-sama ataupun juga melayani bersama-sama itu sangat penting juga sebetulnya bagi pembentukan seorang hamba Tuhan ya. Ya. Karena kebersamaan itu kan dari keanekaragaman, Pak. Iya. Bukan karena sama ya. Sama semua. Sama itu kan tidak selalu bagus. Iya, betul. Coba bayangkan, Pak, kalau wajah kita sama. Itu mengerikan, Pak. Mengerikan. Kita baru 2 orang loh, Pak. Kebersamaan itu kan dari kepelbagaian. Iya. Nah, latihan di situ yang memang sangat mendasar. Iya, betul. Jadi orang itu masih siap bahwa dia ke gereja itu nanti ada orang yang suka mentraktir, tapi ada yang suka mentraktor. Tapi dua-duanya harus siap. Apa bedanya tuh, Pak? Nah, siap ditraktir dan siap ditraktor. Nah, begitu. Ditraktir itulah ya orang suka mengundang, menyapa dengan ramah, mengakui khotbahnya bagus dan seterusnya. Itu traktiran, tidak selalu ke restoran ya. Tapi di traktor ya dikritik, dianggap khotbahnya kurang homiletis, terlalu banyak mengatakan ada kata yang terus diulang. Kan ada penggota yang gitu kan? Ada satu itu, ada saudara sedikit terus kan ada itu yang tiap kalimat ada saudara, banyak contoh lah. Kadang-kadang dikritik, itu termasuk bentuk traktoran. Jadi menarik sekali. Tadi kita sudah bicara pertama-tama mengenai masalah perubahan ya Pak ya. Betul ya. Jadi apa saja yang diharapkan dari seorang calon hamba Tuhan ya dia harus siap untuk bisa berubah. Dan sekolah teologi itu menjadi tempat, menjadi wadah untuk perubahan, paling tidak perubahan awal tersebut. Terus kemudian yang kedua juga kita tadi bicara kalau misalnya bagaimana untuk hidup bersama begitu ya. Untuk hidup bersama dan untuk juga hidup di dalam kepelbagaian, keperbedaan begitu loh. Dan itu adalah sesuatu yang mungkin juga harus dipikirkan oleh seorang hamba Tuhan. Jadi bukan hanya menjadi seorang teolog, seorang akademis yang hidupnya sendiri, tetapi bagaimana hidup bersama-sama. Betul. Ada lagi Pak yang diharapkan. Ya, tadi sudah saya katakan. Kesiapan itu ya, siap itu saya dari kelas 4 SD ya, sampai SMA kelas 3 itu selalu terpilih baris berbaris. Dan salah satu istilah yang selalu saya dengar bertahun-tahun itu namanya siap. Dan sekarang orang di Indonesia banyak yang bilang selalu siap. Ya, yang dikatakan siap itu artinya adalah itu sikap yang sempurna. Bukan waktu istirahat, bukan waktu duduk, bukan waktu terlentang, itu bukan posisi yang siap, posisi sempurna. Sempurna itu siap. Disuruh maju, mundur, ke kiri, ke kanan, terus tiarap. Pokoknya siap lah. Sampai mati pun siap gitu. Nah, masalahnya ini adalah apakah para wisudawan yang baru di wisuda ya, sudah siap, meskipun sudah praktek setahun misalnya, siap menghadapi segala kemungkinan. Namanya kan segala kemungkinan kan. Kemungkinan kan bisa terjadi. Dicurigai lah, difitnah lah, disalah mengerti lah, macam-macam lah. Tapi siap aja gitu. Paulus mengatakan aku ini paling berdosa di antara berdosa. Itu Paulus loh. Ya kan? Orang yang siapa yang tidak? Kita orang Kristen banyak membaca tulisan Paulus ya. Kita banyak diberkati dan karya tulisannya itu sungguh-sungguh punya sumber kekuatan yang kekal itu bagi kehidupan gereja di dunia. Tapi orang itu pernah mengatakan dalam 1 Timotius 1 ayat 15, aku ini orang paling berdosa gitu. Saya merenungkan itu, kalau Paulus sendiri mengatakan aku orang paling berdosa, lah aku. Betul. Saya ada di mana gitu. Dan kesiapan itu
kesiapan yang nggak cukup ya Pak ya, dalam waktu hanya 4 tahun sekolah teologi ya? Iya, Dan sebetulnya 1 itu tahun dulu praktek. pernah kita rundingkan. Saya kan pernah ikut di panitia itu, pembicaraan-pembicaraan soal jangka waktu. Waktu ikut penyusunan kurikulum baku. Iya. Saya kan ikut dalam pembahasan itu. Jadi kami ya, tim itu pernah mengusulkan bahwa jangan disamakan teologi dengan fak-fak yang lain. Iya. Kedokteran aja tetap 7 tahun, ya kan? Tapi teologi itu dulu kan 7 tahun loh, Pak. Iya. Dan betul matang gitu. Iya. Nah sekarang 4 tahun, sekarang waktu praktek pun nggak sampai setahun, ada yang nggak setahun. Jadi apalagi ya maaf saya tidak menjudge menghakimi orang muda ya. Orang muda ya bagus ya. Tapi bagaimanapun usia itu kan juga punya. Coba Pak tamat, ada yang tamat STH umur misalnya 22 tahun. Kita tamat SMA 17 ya, atau 18 tambah 4 itu kan 22 tahun. Sekarang menghadapi opa-opa yang 74 tahun dan sudah emeritus. Maaf Pak, ini banyak guyonannya. Iya, nggak apa-apa Pak. Jadi, tapi itu menarik Pak, karena ketika kita bicara kesiapan itu ada berbagai macam aspek kesiapan kan ya Pak ya. Jadi betul Pak, betul. bukan hanya otaknya siap begitu ya, tetapi juga hatinya siap dan juga kehidupan sosialnya juga siap dan ada banyak aspek Pak. Bapak bisa sedikit bicarakan kira-kira kesiapan apa saja tuh menurut Bapak yang ideal? Saya sering katakan bahwa berteologi itu 3 in 1. 1, 2, 3. Artinya adalah ini gereja Protestan jarang menggunakan itu kesalehan spiritual dan kesalehan sosial. Nah, memang kita rajin berdoa, kita baca Alkitab, itu memang bagus, harus lah ya. Tapi sekarang siap tidak itu menghadapi ya tadi perbedaan, perlakuan, dan kondisi yang mungkin tidak sesuai dengan ekspektasi, kan bisa aja. Jadi tidak siap. Jadi kesiapan itu sifatnya komprehensif ya. Siap menghadapi watak orang ya. Kan jemaat itu ada yang bicaranya yang keras, ada yang bicaranya tidak terdengar. Atau yang tidak bicara sama sekali juga ada Pak. Atau ada yang tidak bicara sama sekali ya. Macam-macam lah ya. Itu baru orang dewasa menghadapi anak-anak. Iya. Menghadapi anak-anak juga. Jangan sampai menghadapi anak-anak sama dengan menghadapi orang dewasa misalnya. Misal contoh itu cucu saya itu dia senang mulai sekolah minggu ya. Kemudian papanya itu tanya, Tuhan Yesus berdoa di Taman Ayu dia bilang. Nah, Taman Ayu itu perumahan yang dulu. Dia masih ingat betul Taman Ayu, tinggal di Taman Ayu. Bukan di Taman Getsemani, dia Taman Ayu. Itu tidak boleh dikatakan salah, tidak boleh. Ya, tapi ya jangan caranya. Ya, saya sendiri pernah waktu dia bilang Tuhan Yesus berdoa di Taman Ayu, betul juga dia bilang. Tuhan Yesus berdoa di mana-mana untuk semua umat, semua bangsa itu. Ya berdoa di Taman Ayu, bisa di taman ini. Tapi waktu disalib memang menjelang disalib Taman Getsemani. Nah, ya kan banyak orang yang mungkin ada yang tidak suka anak-anak kan ada juga kan. Nah sekarang kalau gereja menugaskan dia misalnya itu membina anak sekolah minggu, jangan-jangan dia kaget, tidak siap kan kaget. Ya betul. Itu ekstrimnya shock. Dan masalahnya juga seringkali ada banyak aspek ini itu tidak dipersiapkan secara komprehensif di sekolah teologi ya Pak ya. Karena diharapkan sekolah teologi yang melakukan pembinaan semuanya dan diharapkan ketika seorang lulus itu tuh menjadi produk yang ready untuk ditempatkan di mana saja lah istilahnya gitu ya. Yang gereja perlukan. Tetapi ternyata kenyataannya tidak seperti itu. Tidak semuanya ada dan dididik di sekolah teologi.
Ya, sebetulnya di sini di sinilah peranan praktek weekend sama pelayanan setahun. Itu penting. Ya. Jadi mahasiswa tidak selalu bertekun di perpustakaan, di kampus, tapi diberi kesempatan ke lapangan. Ya. Kalau zaman saya dulu, Pak, ya memang situasinya berubah. Yeah. Waktu saya mahasiswa itu, kita sudah biasa khotbah di pinggir-pinggir jalan, Pak. Khotbah di Seleta, ya, di Batu. Saya punya pengalaman juga khotbah di depan pasar Wonokromo, Pak. Kemudian kami diusir oleh satpam supaya bukan dilarang tapi dikasih petunjuk, jangan di sini, itu mengganggu orang yang mau ke pasar dan yang mau parkir. Jadi Betul. kami akhirnya di depan stasiun kereta api Wonokromo, Pak. Oh. Waduh, itu sebetulnya tempat yang tidak bagus itu, gelap-gelap. Yeah. Tapi itu kesempatan yang untuk melayani siapapun, Pak. Ya, satu kali itu ada seorang pemuda, kebetulan orang Batak. Iya. Habis khotbah, setelah kami berkhotbah, ya saya berkhotbah, dia datang ke saya. Oh, dia jujur sekali Pak apa yang dia lakukan. Yang tidak saya tanya, dia jelaskan. Kalau nggak siap kan bingung kita, Pak. Iya, betul. Sampai dia bilang bahwa seminggu yang lalu dia bunuh orang lagi. Jadi dengan kata lain, menurut saran dari Pak Lot, sebisa mungkin untuk memperbanyak justru ya praktek-praktek weekend dan praktek yang ada berbasis di gereja ataupun juga di luar gereja, atau bahkan juga di luar gereja justru cukup sesama pentingnya dengan yang ada di dalam gereja. Betul, Pak. Yang memang kita bisa beralasan bahwa kondisinya sudah berbeda. Iya. Tapi misalnya ini pemanfaatkan IT ya, pemanfaatan apa ini seperti itu medsos itu. Kalau dulu bisa di lapangan, bisa di pinggir jalan. Nah, sekarang medsos kan bebas itu. Iya, betul. Ya, kita bisa memanfaatkan itu. Apalagi anak-anak sekarang kan jago-jago itu. Iya. Jadi yang disampaikan itu adalah kebenaran itu. Orang tidak suka ya enggak apa-apa, pasti ada yang senang, ada yang tidak senang. Itu pasti. Tidak ada semua itu sama bilang amin itu. Iya. Ya. Di gereja kan kita maunya semua bilang amin. Tapi banyak yang terpaksa karena semuanya bilang amin, dia sendiri tidak bilang amin, dia jadi merasa. Tapi Tuhan Yesus sendiri menggunakan amin, dia mulai dengan amin, amin, legoyomin kan? Iya, betul. Sesungguh-sungguhnya aku berkata kepadamu. Iya. Dan satu lagi Pak yang tadi kita sempat bicarakan dulu, kalau misalnya ketidaksiapan dalam arti interpersonal relationship gitu ya, dalam arti itu tadi hidup bersama itu ya, tidak adanya sebuah keinginan atau tidak adanya sebuah keharusan untuk hidup bersama, itu pada akhirnya akan juga menghambat bagaimana seorang bergaul dengan orang-orang yang berbeda dengan dia ketika di gereja. Betul nggak Pak? Betul. Ya memang kita bergaul itu kan tidak dengan robot ya Pak ya. Iya. Yang kita klik iya. Tapi kan betul. Bagaimana memahami orang lain, belajar dari orang lain, itu kan perlu kerendahan hati. Bukan rendah diri ya, minder dari lain, tapi kerendahan hati. Kerendahan hati itu kan dampaknya kan sangat kompleks. Salah satunya kan mengampuni. Orang yang bisa mengampuni itu kan orang rendah hati. Iya. Jadi ya kita kadang-kadang terlalu subjektif atau melihat orang. Orang yang kita anggap banyak bicara kita anggap sombong. Orang yang diam sendiri kita anggap minder. Dan sebagainya lah itu ya. Menilai orang kan kebanyakan tuh menilai apa yang kita lihat. Mulai dari yang kita lihat dulu kan, yang kita dengar. Tapi saya sering menasihati mahasiswa begini, kalau mereka yang baru tamat atau itu praktek setahun. Minggu pertama, bulan pertama, itu lebarkan kuping, tapi kunci mulut. Melihat dengan tajam. Jadi melihat, mendengar, tapi jangan banyak komentar. Itu kan tugas intelijen itu kan mendapatkan banyak informasi, karena intelijen yang betul tidak banyak ngomong.
Baru Iya, dengar ini betul. kita sana sini, aku tahu loh, aku tahu. Itu bukan intel itu. Tapi harus banyak mendengar, banyak melihat, sedikit bicara. Nah, disitulah kita baru bisa belajar. Iya. Mana Pak Kian itu orangnya seperti apa? Saya seperti apa? Pak Kian lihat saya seperti apa? Iya, iya, Itu kan betul. sebetulnya belum banyak mendengar, belum banyak melihat, sudah banyak bicara. Makanya Yap. saya ya itu untuk saya sendiri begini Pak. Iya. Buatlah sejumlah pernyataan, maaf, buatlah sejumlah pertanyaan Iya. sebelum membuat satu pernyataan. Betul. Jangan sebaliknya, jangan buat macam-macam pernyataan, belum satu pun ditanya, belum satu pun buat pertanyaan. Mungkin yang Dan lalu itu, pernah saya ungkapkan juga ya waktu itu ya. Iya. Salah. Dan itu prinsipnya itu adalah kembali lagi kepada kerendahan hati ya Pak ya, yang tadi kita bicarakan. Bahwa kerendahan hati itu kenapa kita menekankan itu sebagai salah satu kualitas tentunya yang kita ingin lihat dari seorang hamba Tuhan. Justru ini penerapannya di dalam hal-hal seperti ini ketika kita menghadapi orang yang berbeda dengan kita di gereja. Betul. Ya. Kan lebih baik kita menempatkan diri di bawah daripada di atas. Betul. Nah, memang ini sulit nih Pak untuk kita mengukur si EQ itu ya. Kalau IQ kan jelas ya. Kalau misalnya di sekolah teologi, kalau misalnya IP-nya tidak lewat berapa sekarang? Saya lupa sekarang. Itu kan bisa dikeluarkan kan dari sekolah teologi. Ya, kalau di bawah 2 kan ya bisa. Iya. Saya sekarang nggak tahu juga sekarang. Tapi kan ini kan masalahnya kan bukannya IQ saja toh, betul nggak? Maksudnya kita kan bicara mengenai EQ gitu loh. Belum lagi nanti kita bicara mengenai CQ, yaitu bagaimana dia menghadapi culture atau budaya yang berbeda-beda begitu ya. Jadi dengan kata lain kelihatannya ini menjadi sebuah PR juga bagi sekolah teologi untuk memasukkan komponen-komponen tersebut ya, sehingga paling tidak ketika lulus seseorang bisa lebih siap seperti yang tadi Pak katakan. Ya seperti yang Pak Kian tulis itu ya Pak itu apa? Iya. Penyesuaian tidak mampu beradaptasi itu ya. Iya. Iya. Bagaimana kita beradaptasi bukan berkompromi ya, meskipun ada unsurnya. Kompromi itu juga ada sisi positifnya. Ya. Adaptasi itu kan ya kita itu memang tidak punya adaptor. Iya. Tapi kita bisa belajar kok, bisa belajar untuk belajar menyesuaikan diri. Nah, belajar menyesuaikan diri ini kan perlu kerendahan hati, Pak. Iya. Kalau kita berada pada posisi apa ya? Posisi sebagai yang kuat, yang pintar, yang pandai, yang kaya ya. Susah. Padahal dalam inti Injil itu Yesus datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Itu kan energinya kan energi ilahi, Pak. Iya, betul. Kalau energi insani itu lain, mintanya dilayani. Iya. Yang di bawah melayani yang di atas. Tapi ini kan yang di atas, yang tinggi melayani yang di bawah, itu kan apa namanya, yang menjadi referensi kan Kristus. Iya. Yesus kan sungguh-sungguh merendahkan diri loh itu. Itu perendahan diri yang waduh energinya bukan insani itu, energi ilahi. Jadi merendahkan diri itu perlu energi. Iya. Nah, kalau sudah krisis energi, nah ini lain lagi. Jadinya sombong. Jadi dengan kata lain juga kita mengharapkan dari hal-hal yang boleh kita katakan masih kurang begitu ya, tempat di mana seorang hamba Tuhan justru dipersiapkan di sekolah teologi bisa memasukkan komponen-komponen ini sehingga bisa menjadi seorang hamba Tuhan yang lebih siap gitu loh untuk masuk betul-betul di ladang pelayanan. Pak Lot, nggak kerasa waktunya sudah habis Pak, tapi kita bersyukur kalau misalnya kita bisa bicara beberapa hal ini, paling tidak ada sedikit masukan, mungkin ini bukan masukan baru, tetapi juga masukan yang mudah-mudahan bisa sifatnya refreshing begitu ya, buat lembaga-lembaga ataupun juga buat gereja yang sedang mempersiapkan
kan seorang calon hamba Tuhan. Pak, ada yang ingin ditambahkan di bagian yang terakhir, Pak, sebelum kita tutup pembicaraannya? Saya pakai satu kata kunci ya. Siap. Baik mahasiswa harus siap, dosen harus siap, lembaga juga siap. Tanpa kesiapan ketiga komponen ini ya tentu kita tidak akan menghasilkan. Ya ini kan namanya manusia, Pak ya. Biarpun semua komplit ya. Tapi yang penting itu kan kesiapan. Karena itulah sikap yang sempurna sebetulnya. Ya, kalau itu dari bahasa baris berbaris ya. Iya, betul. Betul. Dan bagaimana kita mencoba untuk mencari atau mengusahakan kesempurnaan itu gitu ya. Dalam arti tentunya tidak ada manusia yang sempurna, tapi kita ingin melihat sebuah produk seorang hamba Tuhan yang lebih baik lagi untuk siap melayani di gereja untuk menjadi betul-betul wakil Kristus di dalam gereja. Pak Lot, terima kasih banyak waktunya Pak. Boleh tutup pembicaraan kita di dalam doa dan tolong doakan Pak khususnya buat para calon-calon hamba Tuhan ini yang sedang mau memikirkan begitu ya untuk menjadi hamba Tuhan ataupun juga lembaga atau institusi yang sedang melatih hamba-hamba Tuhan agar mereka boleh berkaca diri gitu dari pembicaraan ini. Terima kasih Pak. Ya, tapi maaf lebih dulu ini pembicaraan saya kurang sistematis ya Pak. Nggak apa-apa, justru yang kurang sistematis yang lebih seru Pak. Oke, mari kita berdoa. Ya. Bapa kami di surga, kami berterima kasih untuk obrolan pada siang hari ini yang berkaitan dengan kehidupan calon-calon hamba Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk mereka yang sedang studi di berbagai STT, baik di Indonesia maupun di luar negeri, agar semua mahasiswa yang sedang dibentuk, yang sedang belajar, baik secara pengetahuan teologis, hal-hal yang praktis, hal yang teknis, dan terutama juga supaya mereka terbentuk karakter mereka sebagai orang yang siap melayani Tuhan, siap bertemu dengan karakter manusia yang siapapun, dan tidak kehilangan asinnya garam, dan tidak kehilangan terang dunia ini dalam kehidupan mereka pribadi. Terpujilah nama-Mu Tuhan, sempurnakan doa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin.